Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu kini sebuah notifikasi muncul dan mengucapkan selamat kepada Qian Mo karena telah berhasil melewati penilaian sebanyak 108 penjahat yang berada dalam daftar buronan. Dan 105 dieliminasi dalam 2 jam 9 menit 18 detik. Mencapai tingkat penyelesaian 100%, peringkat penyelesaian berada di tingkat teratas. Selain itu, sekarang Qian Mo telah menjadi assassin peringkat bumi dengan tingkat penyelesaian 100%, mendapat 5.658 poin pembunuhan. Saat ini berada di peringkat ke-198 di papan peringkat assassin global. Lalu, karena kinerja historis terbaik Qian Mo dalam maju ke assassin peringkat bumi, Qian Mo diberi hadiah khusus 1 kotak item peringkat triple S. Qian Mo dapat dengan bebas memilih jenis kotak item tertentu seperti kotak senjata, kotak peralatan, kotak bahan, dan lain-lain. Melihat notifikasi ini, Qian Mo pun bertanya dengan ini apakah misinya selesai. Sepertinya dirinya akhirnya bisa mendapatkan material itu. Lalu saat ini di depan Qian Mo telah muncul 3 jendela funnel dari equipment box, weapon box, dan material box. Tanpa pikir panjang, Qian Mo langsung memilih material box. Dalam pikiran Qian Mo, masih ada beberapa bahan tambahan yang dibutuhkan untuk menempa kembali Thousand Bladed Umbrella. Jika dirinya ingat dengan benar, kali ini dirinya bisa mendapatkannya dengan memilih kotak material sebagai hadiah. Lalu saat Qian Mo membuka material box level triple S, Qian Mo memilih item dengan nama Mystic Silk. Qian Mo mengatakan bahwa The Suan Tian Silk kebal terhadap air dan api, serta tidak terkalahkan terhadap pedang dan tombak. Telah benar-benar diproduksi sehingga melengkapi item lain. Lalu kini tiba-tiba sebuah jendela yang menunjukkan peringkat dari semua assassin secara global terlihat. Dan peringkat pertama saat ini diduduki oleh seseorang dengan kode nama Light of Freedom dengan poin 19.283 dari negara M. Sedangkan Qian Mo sendiri kini berada di urutan 198 dengan poin 5.658. Dalam pikiran Qian Mo, dirinya hanya ingin mengumpulkan material, tetapi pada akhirnya dirinya berhasil masuk ke papan peringkat global. Selain itu, negara M yang dikenal sebagai The Beacon of the Blue Star secara mengejutkan telah mengambil 3 posisi teratas dalam kategori assassin, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun dirinya tidak pernah menyangka bahwa negara Siam mereka juga akan memiliki seorang assassin tingkat master di 10 besar. Qian Mo kini penasaran dengan nama Jingke ini, sepertinya cukup menarik. Siapakah tokoh senior ini? Para assassin juga penuh dengan bakat tersembunyi untuk memenangkan perang supremasi yang akan datang. Mereka harus memanfaatkan semua kekuatan yang tersedia dan menjaga kekuatan The Dark Brotherhood dalam genggaman mereka. Lalu keesokan harinya, Qian Mo pun kini kembali ke kantor cabang The Dark Brotherhood di kota Guntur. Dan nampak perhatian orang-orang kini tertuju kepada Qian Mo yang berjalan. Qian Mo yang melihat hal ini pun merasa aneh dengan begitu banyak orang, sepertinya berita promosi tersebut sudah sampai ke dalam Dark Brotherhood. Tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, mereka akan selalu melihat adegan seperti ini. Di samping itu, orang-orang pun bertanya apakah benar dia menyelesaikan dalam waktu kurang dari 24 jam. Orang lain pun mengatakan bahwa dia telah membunuh setidaknya puluhan orang untuk mencapai target dengan cepat.
Mereka menyebut itu menakutkan dan sangat kejam. Lalu kini petugas Lili pun menyambut Qian Mo dan bertanya berapa tingkat penyelesaian Qian Mo perlukan untuk misi peringkat bumi Qian Mo. Qian Mo pun mengatakan bahwa misinya membutuhkan tingkat penyelesaian lebih dari 90%. Salah seorang dari mereka pun kaget mendengar 90% ini. Itu berarti setidaknya 90 orang harus dibunuh. Temannya pun mengatakan bahwa dia sebenarnya menyelesaikan lebih dari 2 jam lebih cepat dari jadwal. Temannya pun bertanya apakah itu benar-benar seorang awak kener tingkat 3. Apakah itu semacam profesi langka? Lalu kini Lu Bensi mendekat dan memperkenalkan dirinya kepada Qian Mo. Lu Bensi mengaku merasa terhormat menjadi pemimpin cabang dari Dark Brotherhood di kota Guntur. Qian Mo meminta Lu Bensi untuk tidak terlalu sopan. Qian Mo tanpa basa-basi bertanya apakah Lu Bensi yang memasang hadiah untuk kepala dirinya. Lu Bensi seketika kaget serta panik saat dihadapkan dengan pertanyaan ini. Lu Bensi pun bertanya bukankah ini juga membantu Qian Mo? Kalau tidak, bagaimana mungkin Qian Mo bisa menyelesaikannya secepat ini? Qian Mo meminta Lu Bensi untuk tidak khawatir, dirinya tidak bermaksud mempersulit Lu Bensi. Lagi pula dirinya masih membutuhkan bantuan Lu Bensi di masa depan. Lu Bensi pun menyebut itu bagus, Qian Mo mengerti akan hal itu. Lu Bensi pun kini meminta izin untuk bertanya apakah Qian Mo masuk ke peringkat assassin global setelah lulus penilaian peringkat bumi. Qian Mo mengatakan bahwa dirinya hampir tidak berhasil masuk. Tetapi peringkat dirinya hampir berada di posisi terbawah, hanya peringkat ke 198. Lu Bensi mengatakan bahwa masuk ke 200 besar saja sudah merupakan prestasi yang cukup besar. Jadi dirinya harap cabang kota Guntur dirinya bisa mendapatkan lebih banyak poin dalam kompetisi ini. Qian Mo seketika bingung dan bertanya apakah ini soal turnamen besar. Lu Bensi segera mengajak Qian Mo untuk masuk ke dalam dan berbicara. Dan petugas Lili meminta orang-orang untuk berhenti berkerumun di sini dan cepat kembali ke rumah mereka masing-masing. Lalu kini di ruangan Presiden Cabang Dark Brotherhood Kota Guntur, Qian Mo kini bertanya maukah Lu Bensi menjelaskan hadiahnya kepada dirinya terlebih dahulu. Ini bukan hanya untuk mempercepat penilaian dirinya. Lu Bensi mengatakan bahwa hadiah ini hanya sebuah ujian. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Qian Mo adalah Cheng Qian Mo yang asli. Tentunya ada juga beberapa dendam pribadi yang terlibat. Lu Bensi pun kini memanggil Ah Kuan untuk keluar dan meminta maaf. Ah Kuan pun segera keluar dan mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan ayahnya. Ini ide dirinya. Qian Mo yang melihat Ah Kuan pun mengerti dirinya masih mengingat Ah Kuan. Lu Bensi pun segera meminta Ah Kuan untuk meminta maaf. Qian Mo sekarang bukan hanya tamu terhormat dari guild, tapi juga pahlawan negara Xia. Qian Mo menyebut itu tidak perlu. Jika itu Ah Kuan, dirinya mungkin bisa mengerti. Tidak ada yang perlu disalahkan. Ah Kuan pun seketika bertanya apakah Qian Mo mau memaafkan dirinya. Qian Mo mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyalahkan Ah Kuan atas apa yang terjadi sebelumnya. Dan hadiah untuk kepalanya ini bukan ancaman lagi bagi dirinya. Jadi anggap saja impas. Lu Bensi pun menyebut Qian Mo sangat murah hati dan tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Sekarang mereka bisa membicarakan beberapa hal serius. Qian Mo seketika bertanya hal penting apakah yang ingin Lu Bensi diskusikan dengan dirinya. Lu Bensi pun mengatakan bahwa dirinya ingin mengundang Qian Mo untuk menjadi assassin terbaik di guild mereka dan berpartisipasi dalam kompetisi yang akan datang. Qian Mo menanggapi ini dan mengatakan bahwa di kota Guntur assassin tingkat 4 sama banyaknya dengan anjing. Bagi dirinya, seorang assassin tingkat ketiga yang baru saja menjadi assassin level 3 menjadi ketua assassin. Apakah Lu Bensi tidak bercanda? Lu Bensi pun mengatakan bahwa di kota Guntur yang luas ini, selain Qian Mo, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk menjadi ketua assassin? Qian Mo pun meminta Lu Bensi untuk tidak menyanjungnya. Katakan saja apa tujuan Lu Bensi. Lu Bensi mengatakan meskipun Qian Mo telah naik ke level assassin peringkat bumi, Qian Mo mungkin tidak memahami urusan internal Dark Brotherhood. Mereka mengadakan kompetisi keterampilan internal utama setiap 5 tahun. Turnamen ini berfungsi sebagai ajang pertukaran persahabatan antar anggota cabang untuk meningkatkan skill tempur mereka. Dan sebagai sarana untuk menentukan pemimpin cabang mana yang akan menjadi kepala Dark Brotherhood di masa depan. Dengan keahlian Qian Mo dijamin akan memenangkan kejuaraan jika Qian Mo berpartisipasi dalam kompetisi besar ini.
Dalam pikiran Qianmo, akhirnya mereka sampai pada intinya. Dirinya memang akan ikut serta dalam kompetisi besar ini, tetapi ada perbedaan besar antara memintanya sendiri dan mereka memohon kepada dirinya. Qianmo pun kini menanggapi Lu Bensi dan mengatakan bahwa Lu Bensi baru saja memberikan pidato yang sangat fasih, tetapi Lu Bensi sengaja menyembunyikan margin keuntungan Lu Bensi. Lu Bensi pun mengatakan bahwa mereka bisa membahas persyaratan Qianmo. Qianmo mengatakan bahwa dirinya tidak butuh banyak, hanya cabang Dark Brotherhood di kota Guntur. Ahwan seketika menanggapi hal ini dan bertanya apa maksud Qianmo. Qianmo ingin menjadi presiden cabang ini. Qianmo terlalu sombong. Lu Bensi seketika meminta Ahwan untuk diam. Lalu Lu Bensi mengatakan kepada Qianmo bahwa dirinya yakin Qianmo tidak bermaksud menjadi pemimpin guild cabang. Itu pekerjaan yang sulit dan selain itu guild Everlasting Pact cukup terkenal di benua Apokalips. Qianmo mengatakan bahwa itu tentu saja tidak, dirinya tidak akan menjadi presiden Dark Brotherhood. Dirinya hanya ingin Lu Bensi meyakinkan dirinya jika dunia berubah suatu hari nanti, Lu Bensi akan berada di bawah perintah dirinya. Kembali Ahwan merespon hal ini dan bertanya soal mengikuti perintah Qianmo ini. Qianmo sungguh berani, apa hak Qianmo untuk itu? Qianmo mengatakan bahwa dengan bantuan dirinya bisa menjadikan cabang kota Guntur milik Lu Bensi sebagai cabang terbesar dan membantu ketua Lu Bensi mengendalikan seluruh Dark Brotherhood. Lu Bensi pun bertanya apakah ini sungguhan. Qianmo pun bertanya apakah Lu Bensi tidak percaya pada dirinya. Apakah menurut Lu Bensi dirinya membual. Dalam pikiran Lu Bensi, Qianmo baru naik ke kelas 3. Levelnya jelas belum cukup tinggi. Tapi mengapa dirinya merasa Qianmo bisa berhasil ketika dirinya mengucapkan kata-kata itu. Lu Bensi pun menanggapi ini dan mengatakan dengan yakin bahwa dirinya percaya pada Qianmo. Jika Qianmo benar-benar bisa membantu dirinya mengambil kendali Dark Brotherhood, apapun yang Qianmo minta di masa depan dirinya akan membantu Qianmo. Qianmo mengatakan dengan kata-kata Lu Bensi, mereka dapat mengatakan bahwa mereka telah secara resmi membentuk aliansi mereka. Lu Bensi pun mengiyakan hal ini, kata-kata seorang pria sejati adalah janjinya. Turnamen Assassin tahunan akan dimulai dalam 1 bulan. Pada saat itu, Qianmo akan mengenakan pakaian kepala assassin ini dan membawa token tingkat 1. Maka datanglah ke kota Sangyong untuk menemui dirinya. Markas Dark Brotherhood mereka terletak di sana. Qianmo mengerti mereka akan berjumpa di sana. Setelahnya, Qianmo pun kini mengenakan pakaian yang diberikan Lu Bensi dan mengatakan bahwa skema warna biru dan ungu cukup bagus. Qianmo bertanya-tanya apakah setelan assassin itu benar-benar memiliki atribut yang menakutkan. Ini sungguh kejutan yang tidak terduga. Setelah beberapa hari yang sibuk, saatnya kembali ke kota Everlasting untuk menemui teman-temannya. Qianmo yang memanggil King Dai keluar pun bertanya apakah King Dai merindukan anak-anak nakal itu sekarang. King Dai pun mengiyakan hal itu. Dirinya ingin tahu apakah adik-adiknya sudah dewasa atau belum. Qianmo pun kini mengajak King Dai untuk segera berangkat kembali ke kota Everlasting agar teman-teman di Everlasting tidak terus menunggu kepulangan mereka. King Dai pun mengiyakan hal itu dengan nada semangatnya. Lalu kini berpindah ke kota Everlasting. Qianmo yang melihat pemandangan ini menyebut bahwa Guqian adalah sesuatu yang lain. Guild tampaknya telah berkembang sejak dirinya pergi. Lalu di saat Qianmo hendak memasuki kota Everlasting, pasukan patroli naga dari Everlasting mendekat dan meminta Qianmo untuk berhenti. Tempat ini adalah wilayah Everlasting Pact. Orang luar dilarang keras terbang ke sini tanpa izin. Qianmo memiliki waktu 3 detik untuk mendarat atau jangan salahkan penjaga Everlasting Pact karena tidak sopan. Qianmo mengatakan bahwa sekarang mereka benar-benar melakukannya dengan benar. Mereka bahkan telah membentuk Sky Guardians. Lalu salah seorang penjaga bertanya kepada kaptennya siapa orang di kejauhan itu. Beraninya dia menentang aturan guild mereka. Tunggangannya terlihat seperti naga dari mitologi kuno negara mereka. Kapten pun mengatakan bahwa orang yang memiliki tunggangan seperti itu jelas tidak sederhana. Mereka harus berhati-hati. Namun tiba-tiba tunggangan naga seketika menyadari siapa yang ada di depannya saat ini. Para penjaga pun kaget dan bertanya-tanya apa yang terjadi, mengapa Emerald Dragon tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Tampaknya dia menjadi musuh yang tangguh.
Kapten pun meminta mereka untuk bersiap melakukan pertempuran. Namun di saat itu seorang penjaga mengenali pria yang ada di depannya saat ini. Kapten pun seketika bertanya kepada anggotanya yang bernama Xiao Wang, apakah ada sesuatu? Xiao Wang mengatakan bahwa pria di depannya saat ini adalah Presiden Cheng Qianmo. Presiden Cheng Qianmo benar-benar kembali dirinya mendengar Kapten Huang Tian menyebutkannya beberapa hari yang lalu. Xiao Wang pun meminta kapten berdoa untuk dirinya sendiri. Mereka telah mendengar bahwa Presiden Cheng Qianmo memiliki temperamen yang sangat buruk. Kapten pun seketika panik dan bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Qianmo kini bertanya siapa yang mendekat ini. Kapten pun memberikan hormatnya dan mengatakan bahwa dirinya adalah Li Qingfeng, kapten penjaga Everlasting datang melapor kepada Presiden Cheng Qianmo. Li Qingfeng pun meminta maaf atas perilaku mereka. Baru-baru ini anggota Guild Oracle telah melecehkan Guild Everlasting Fake berulang kali. Itulah sebabnya mereka harus meningkatkan keamanan guild. Qianmo mengatakan bahwa Li Qingfeng melakukan pekerjaan yang baik, tidak perlu meminta maaf. Qianmo kini bertanya mengapa orang-orang dari Oracle melecehkan Everlasting Fake. Bukankah presiden mereka Si Hongyuan, wakil kepala sekolah Akademi Oracle? Dengan Ruoshi di sekitar ini seharusnya tidak terjadi. Li Qingfeng menyebut bahwa masalah ini agak rumit. Lalu Li Qingfeng mengatakan bahwa saat ini Oracle sedang membuat keributan di gerbang. Mereka harus segera ke sana. Penjaga yang lain pun mengerti. Qianmo seketika bertanya mengapa terburu-buru dan meminta mereka para penjaga untuk tetap di sini. Dirinya yang akan memeriksanya. Li Qingfeng pun baru ingat sekarang setelah Presiden Cheng Qianmo kembali apa yang mereka takuti sekarang. Lalu Qianmo yang pergi pun mengatakan bahwa dirinya sudah pergi terlalu lama. Bahkan Guild Academy Oracle menyebabkan masalah baginya. Qianmo pun merasa ini aneh. Dirinya telah berjanji pada kepala sekolah Ling Xiao untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu saat ini di depan gerbang Everlasting Fake. Kini wakil presiden Guild Oracle Si Hongyuan mengatakan kepada Ruoshi bahwa dirinya menyarankan Ruoshi untuk berhenti keras kepala. Hanya dengan bergabung dengan Guild Oracle, Ruoshi bisa menjadi lebih kuat dan melawan Guild Nightmare. Ruoshi pun memberitahu paman Si Hongyuan bahwa seperti yang telah dirinya katakan sebelumnya, Qianmo adalah pemimpin Guild Everlasting Fake dan tidak ada yang bisa membuat keputusan untuk dirinya. Dia akan segera kembali. Si Hongyuan bisa mendiskusikan apa saja dengannya. Si Hongyuan pun mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar tentang Cheng Qianmo. Dia benar-benar jenius. Dia bisa saja mewakili Akademi Oracle mereka, tapi sayangnya dia meninggal muda. Zhou Xiwei pun seketika merespon ini dengan keras dan meminta Si Hongyuan untuk memperhatikan bahasanya. Siapa yang Si Hongyuan sebut telah meninggal. Huang Tian pun membenarkan hal itu. Guild Oracle tidak dapat mengalahkan Guild Nightmare dengan sendirinya. Jadi Oracle ingin memperluas wilayahnya dengan mencaplok Everlasting Fake. Si Hongyuan benar-benar tidak tahu malu. Si Hongyuan pun mengatakan bahwa ini adalah masalah internal Akademi Oracle mereka. Apa gunanya bawahan ikut campur? Ruoshi pun mengatakan bahwa mereka adalah murid Oracle, tetapi Everlasting Fake tidak berafiliasi dengan Oracle. Mereka bukan bawahan, tapi saudara dari Everlasting Fake. Si Hongyuan pun memberitahu Ruoshi bahwa dirinya telah bernegosiasi dengan Ruoshi berulang kali untuk menghormati Ling Xiao dan untuk menghindari menipisnya kekuatan kedua belah pihak. Ruoshi sangat tidak berhubungan dengan kenyataan. Apakah Ruoshi benar-benar berpikir Guild level 7 dapat bersaing dengan Guild level 9 seperti Oracle? Anggota Oracle pun bertanya mengapa membuang waktu berdebat dengan mereka. Jika mereka tidak setuju, Oracle hanya akan bertarung. Gu Qian pun merespon hal ini dan mengatakan jika Oracle ingin menguji kemampuan Everlasting Fake, Everlasting Fake tidak akan takut. Zhou Xiwei pun mengatakan bahwa dirinya sudah lama kesal dengan Oracle. Jika bukan karena fakta bahwa Si Hongyuan berasal dari faksi Oracle, Huang Tian pun membenarkan hal itu. Mau pertarungan 1 lawan 1 atau pertarungan kelompok, Everlasting Fake siap memenuhinya. Lalu Qianmo pun kini datang dan menyebut bahwa Guild Oracle sangat mengesankan. Wakil presiden dari Guild level 9 yang bermartabat menindas murid-muridnya sendiri. Ruoshi nampak sangat senang Qianmo datang dan berniat memanggilnya, namun Ruoshi menahan diri. Qianmo menanggapi Ruoshi dan mengatakan biarkan dirinya menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Si Hongyuan pun bertanya siapa pria bertopeng ini, apakah dia juga dari Everlasting Fake.
namun sangat berani ikut campur dalam urusan mereka. Qian Mo mengatakan bahwa dirinya hanya orang yang tidak dikenal di Everlasting Fake, dan dirinya tidak tahan melihat si Hong Yuan menindas orang di sini. Qian Mo bertanya kepada si Hong Yuan yang ingin menggunakan kekerasan, dirinya akan bermain dengan si Hong Yuan. Si Hong Yuan pun panik saat melihat seekor naga dan meminta Qian Mo untuk menunggu sebentar. Mereka di sini bukan untuk menggunakan kekerasan kali ini, dan mengajak Qian Mo untuk membicarakan semuanya. Si Hong Yuan pun bertanya-tanya dalam pikirannya siapa orang ini, mengapa dia memberi dirinya perasaan berbahaya. Huang Tian pun bertanya apakah si Hong Yuan tahu cara untuk mundur. Mengapa si Hong Yuan tidak melakukannya lebih cepat? Qian Mo mengatakan bahwa kedua guild mereka memiliki sejarah yang sangat dalam, dan itu tidak akan bagus jika mereka bertarung dan menyakiti salah satu dari mereka. Qian Mo pun kini mengajak Oracle untuk bertaruh. Si Hong Yuan pun bertanya taruhan seperti apa yang ingin Qian Mo buat. Qian Mo mengatakan bahwa dirinya melihat si Hong Yuan memiliki cukup banyak orang di belakangnya. Jadi mengapa mereka masing-masing tidak mengirim satu orang dan memutuskan pemenangnya dalam satu pertandingan? Jika Everlasting kalah, si Hong Yuan dapat membunuh atau menyiksa Everlasting Fake sesuka si Hong Yuan. Namun jika Everlasting cukup beruntung untuk menang, maka Oracle akan digabung menjadi Everlasting Fake mulai hari ini. Si Hong Yuan seketika tertawa dan bertanya kepada yang lain apakah mereka mendengar apa yang Qian Mo katakan. Anggota lain pun juga ikut tertawa. Huang Tian pun bertanya apa yang si Hong Yuan tertawakan. Gu Qian pun menyebut bahwa mereka menertawakan Everlasting karena melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Bagaimanapun Oracle adalah guild level 9. Jadi itu normal bagi Oracle untuk memandang rendah guild level 7 Everlasting seperti itu. Si Hong Yuan pun akan mengesampingkan apakah Everlasting memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika Oracle kalah, bisakah fraksi Everlasting Fake benar-benar mengalahkan Oracle? Oracle adalah guild level 9 dengan lebih dari 2000 anggota. Si Hong Yuan pun bertanya berapa level Everlasting Fake sekarang. Bisakah Everlasting Fake menampung begitu banyak orang? Qian Mo mengatakan bahwa itu bukan urusan si Hong Yuan. Apakah Oracle berani menerima tantangan ini adalah masalah lain. Si Hong Yuan pun bertanya-tanya dalam pikirannya siapa sebenarnya Qian Mo ini. Bagaimana dia bisa mewakili Everlasting Fake untuk menegosiasikan persyaratan. Dia berani mengusulkan rencana ini. Apakah ada semacam jabatan? Lalu kini seorang anggota bertanya kepada wakil presidennya apa yang perlu diragukan. Bagaimanapun juga mereka di sini untuk bertarung. Pertandingan grup lebih baik daripada perang habis-habisan. Si Hong Yuan memanggil anggotanya dengan nama Lanzan dan dirinya mengerti. Lanzan sekarang adalah anggota inti Guild Oracle. Semoga Lanzan memimpin tim nanti. Si Hong Yuan pun bertanya apakah Lanzan tahu apa yang harus dilakukan. Lanzan pun meminta si Hong Yuan untuk tidak khawatir. Dirinya tahu apa yang harus dilakukan. Dan si Hong Yuan pun menunjuk grup tim yang akan maju. Pertama ada Lanzan level 65, seorang Emperor Blood Devouring tingkat 4. Kedua Zhao He level 63, seorang Annihilation Gun God tingkat ketiga. Ketiga, Yu Xin Yue level 60, seorang elemental mage tingkat 3. Keempat, Lisa level 58, seorang Blue Moon Assassin kenaikan job tingkat kedua. Kelima, Zhao Liang level 59, seorang Reincarnation Celestial tingkat ketiga. Lanzan pun kini mengatakan bahwa dirinya adalah kapten tempur dari Oracle. Adik perempuan Ling Ruoxi berasal dari Guild Oracle, jadi dia harus tahu nama dirinya. Ruoxi pun mengatakan bahwa senior Lanzan adalah siswa top Oracle selama beberapa tahun berturut-turut dan murid dekat wakil kepala sekolah Fan. Tentu saja dirinya pernah mendengarnya. Zhao Xiwei pun mengatakan konfigurasi guild level 9 legendaris 15 ini benar-benar menyedihkan. Huang Tian membenarkan hal itu. Satu kemajuan job keempat, beberapa kemajuan job ketiga. Apakah itu dasar kesombongan Oracle? Qian Mo pun seketika merespon mereka berdua dan mengatakan bahwa ada banyak cara untuk membungkam seseorang. Jangan gunakan mulut mereka. Zhao Xiwei dan Huang Tian pun seketika terdiam. Lalu si Hong Yuan pun berpikir, karakter tingkat keempat bisa menjadi pemimpin guild di guild level 7 biasa. Menambahkan tingkat ketiga lagi, mengapa Everlasting Fake sepertinya tidak berada di bawah tekanan apapun? Mungkinkah itu jebakan? Lalu kini Gu Qian mengatakan, sekarang setelah Oracle memilih orang-orangnya, maka mereka akan menuju ke arena milik Everlasting Fake. Si Hong Yuan pun bertanya soal pergi ke kota untuk bertarung. Mereka kalah jumlah, bagaimana jika itu jebakan?
Qianmo mengatakan bahwa kematian di dalam kota hanya mengakibatkan penurunan level. Tetapi kematian di luar kota jika diklasifikasikan sebagai kematian perang guild adalah kematian yang nyata. Tidak perlu bagi kedua guild untuk membuat hal-hal seperti ini. Lan Zhan pun bertanya kepada si Hong Yuan mengapa Oracle harus takut pada Everlasting. Jika Everlasting berani menggunakan trik, tunggu saja pembalasan skala penuh dari Oracle. Lalu saat mereka melewati gerbang, Lan Zhan pun nampak takjub dan bertanya apakah ini markas Everlasting Fake. Tidak terlihat seperti guild level 7. Zhou He pun mengatakan bahwa Everlasting tampaknya memiliki lebih banyak anggota tetap di pangkalan mereka daripada Oracle. Lisa pun menyebut bahwa pengaturan Everlasting terlihat lebih baik dari Oracle. Dirinya sangat cemburu. Si Hong Yuan pun segera meminta Everlasting untuk segera mengajak mereka ke arena. Dalam pikiran si Hong Yuan, dirinya tidak tahu bagaimana Everlasting Fake ini berkembang, tetapi telah berkembang hingga skala seperti itu hanya dalam beberapa tahun. Jika itu bisa bergabung dengan Oracle, Oracle tidak akan lagi takut pada Cloud Tyrant. Lalu kini mereka pun telah sampai di depan arena. Wu Qian pun mengatakan bahwa ini adalah arena Everlasting Fake yang baru selesai dibangun, yang akan segera dibuka untuk permainan kompetitif. Dirinya akan mengajak si Hong Yuan berkeliling. Si Hong Yuan pun nampak kaget dan mengatakan dalam pikirannya bahwa ini bahkan lebih mengesankan daripada bangunan utama Guild Oracle. Dan chapter berakhir.